Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat luar biasa itu adalah kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan pikiran, kesehatan jasmani, kemudian juga ada kesempatan, waktu yang lapang untuk kita melakukan aktivitas kita, mencari apa yang kita inginkan di dunia ini yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syukur kita tidak boleh lupa bahwasanya kita saat itu sedang menyempurnakan ibadah kepada Allah menggunakan nikmat yang ada itu. Maka sebaik-baik syukur adalah nikmat Allah yang banyak itu memfasilitasi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore mulia ini kita akan membicarakan tentang keutamaan ilmu. Ilmu ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mempunyai akal. Bahkan ilmu yang tertinggi itu adalah ketika seseorang mampu memahami agama menggunakan akal pikir yang jernih. Maka dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la aqla lahu. Tidak akan bisa orang itu mengamalkan agama, tidak akan berlaku agama bagi seseorang, bagi orang yang akalnya tidak sehat. Maka ketika kita berakal sehat, kita katakan tadi di awal bahwasanya salah satu nikmat yang besar itu adalah ketika kita diberikan kesehatan akal. Dengan akal kita itu berpikir, mencerna, mencermati, kemudian kita mentelaah sesuatu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas ini. Kaum muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi bagi orang yang menuntut ilmu. Apresiasi yang paling tinggi diberikan Allah Subhanahu wa taala itu digandengkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala level kehidupan, derajat yang mulia, yaitu Allah angkat, Allah muliakan dia, Allah jadikan dia sebagai orang istimewa dengan ilmunya. Bayangkan kaum muslimin, kalaulah kita tidak punya ilmu, maka kita akan berkesulitan dalam kehidupan ini. Bahkan dalam kitab, salah satu kitab yaitu Nasaihul Ibad, dikatakan salah satu afiat di dunia, karena di sini disebutkan ada 10 afiat. Indikator afiat di dunia itu salah satu adalah al-ilmu, dengan ilmu. Kaum muslimin, semakin hidup ini semakin modern, maka ketika itu tuntutan ilmu pun memberikan pelayanan kepada manusia supaya dia bisa menata kehidupan ini menjadi kehidupan yang menyenangkan,
kehidupan yang memudahkan, kehidupan yang tertata rapi. Oleh karena itu, ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu faridah, wajib hukumnya. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam hadis lain dikatakan ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Di sini disebutkan setiap individu. Setiap individu wajib menuntut ilmu. Maka Imam Al-Ghazali bahkan membagi ilmu itu ada dua. Ada namanya ilmu yang fardunya adalah fardu ain. Ada yang ilmu itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain dikatakan dia fardu untuk individunya, manakala ilmu yang dituntut itu berkenaan langsung dengan pribadi itu sendiri, untuk dia amalkan sendiri. Kalau dia tidak mendapatkan ilmu itu, maka dia tidak bisa mengamalkan sesuatu yang berkaitan dengan individunya. Seperti seseorang sholat, ilmu tentang salat dan hal ihwal berkaitan dengan salat, itu ilmunya adalah ilmu yang fardu ain. Setiap individu mesti mengetahui ilmu tentang salat, mulai dari apa yang dilakukan sebelum salat, ketika dilaksanakan di dalam salat, bahkan selesai salat. Ilmu ini mesti diketahui oleh setiap individu. Ini yang pertama. Ada lagi kedua adalah fardu kifayah, yang mana tidak semua orang yang dituntut untuk mengetahui ilmu tersebut. Tetapi bagi orang yang mumpuni di bidangnya, dia memiliki kemampuan untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Karena ini dikatakan ilmu yang sulit sekali dikuasai oleh semua orang. Maka dia menjadi fardu kifayah. Artinya, kalau dia fardu kifayah, maka dalam satu kampung itu mesti ada orang yang mewakili untuk mumpuni di bidang ilmu tersebut, karena berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Di antaranya adalah ilmu kedokteran dengan cabang-cabang ilmunya. Misalnya orang yang ahli di bidang obat-obatan, ilmu farmasi. Kalaulah satu kampung tidak ada yang mengetahui tentang obat-obatan, cara meramu obat-obatan, bagaimana menangani orang sakit kalau dia nggak tahu ilmunya, maka mesti ada salah satu mewakili. Ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu misalnya lagi yang lain, misalnya ilmu tentang ilmu falak, ilmu mawaris, ilmu fikih, ilmu-ilmu yang tertentu yang tidak semua orang bisa menguasainya. Maka dikatakan dia adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah, mesti ada yang mewakili. Makanya untuk mendapatkan ilmu ini ada proses. Orang belajar, disekolahkan, maka ketika difardukan sesuatu, maka wasilah untuk untuk tercapainya sesuatu itu menjadi fardu juga hukumnya. Dikatakan dalam satu kaidah itu bahwasanya amrum bisai, amrum biwasaili. Kalau diperintahkan sesuatu, maka wasilah untuk terwujudnya perintah itu juga diperintahkan untuk dipenuhi. Kalau sesuatu itu wajib, maka wasilahnya pun wajib. Kaum muslimin, makanya kalau belajar itu, apa saja wasilah untuk seseorang itu sampai kepada ilmu pengetahuan, mestinya itu adalah wajib hukumnya untuk kita fasilitasi. Nah, tentang ilmu pengetahuan ini sangat luar biasa. Kita tidak dibenarkan dalam Islam untuk mempersulit orang lain mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia adalah berkaitan dengan ibadah seseorang. Bahkan ibadah ilmu ini sangat luar biasa. Apa keistimewaannya ilmu pengetahuan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan, yang tujuan dia menempuh satu jalan itu adalah yaltamisu bihi ilman, untuk mendapatkan ilmu,
untuk meraih ilmu pengetahuan. Apa keistimewaannya? Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi proses upaya seseorang menuntut ilmu itu dikatakan sebagai apa? Jalan tol ke surga. Kalau kita ingin cepat masuk surga, salah satu cara yang paling istimewa, yang paling cepat kita masuk surga itu adalah tuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Maka siapa saja yang terlibat dalam perkara ilmu ini, maka semuanya itu akan mendapatkan fadilah yang istimewa pula. Siapa mereka? Guru, murid, orang yang membiayai guru dan murid, orang yang memfasilitasi proses belajar mengajar, memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Ini semuanya adalah dalam rangka mewujudkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab ilmu seseorang itu akan tetap merasakan bahagia sampai di alam barzakh. Apa dia? Itulah amal. Amal yang tak pernah terputus faedahnya. Amal yang pahala yang senantiasa mengalir kepada pelakunya. Apa dia? Kata Rasulullah, iza matal insan, kalau seseorang sudah mati, sudah meninggal dunia ini, sudah meninggal ya, terputus seluruh amal ketika meninggal, tapi kecuali 3 kata Rasulullah. Salah satunya adalah aw ilmin yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menuntut ilmu ini ada tata aturan yang khusus diatur dalam Islam. Dengan cara apa? Bahwasanya yang kita cari itu adalah kemuliaan. Allah memiliki salah satu sifat, salah satu nama yang digandengkan dengan ilmu itu sendiri, yaitu Allah itu alim, maha mengetahui. Maka orang yang alim sesungguhnya adalah orang yang sedang menempatkan dirinya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita perhatikan ada beberapa adab yang harus kita penuhi dalam menuntut ilmu itu. Sebelum kita membahas tentang adab dalam menuntut ilmu, kita akan coba dulu menjelaskan tentang bahwasanya karena ilmu ini adalah menghantarkan pelaku menjadi orang yang mendapatkan makom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yarfa, terangkat derajatnya. Maka orang yang berilmu ini, kenapa Allah angkat derajatnya? Karena dia sedang memposisikan dirinya menjadi orang yang tahu dirinya. Orang yang berilmu yang paling utama adalah dia sampai pada tahu pada dirinya sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan mampu sampai pada tingkat level takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kualitas takwa tertinggi itu adalah dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama, ada hasar, hanya saja yang akan bisa sampai pada level orang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah adalah orang yang takwa. Siapa dia? Di antara hamba-hamba Allah yang bisa sampai pada derajat takut yang sesungguhnya, yaitu khasyatullah. Siapa dia? Al-ulama. Orang yang alim. Orang yang alim. Orang yang mengerti. Orang yang memiliki ilmu yang dalam. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang istimewa. Kemudian orang ini, kata Rasulullah, dia adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Artinya apa ini? Orang berilmu itu, dia sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung, dia sedang menjadi pewaris Nabi. Kalau menjadi pewaris Nabi, apa artinya itu? Dia meneruskan risalah kenabian itu sendiri.
tanggung-tanggung. Dia punya tugas utama, tugas yang sangat penting, tugas yang istimewa, yang mulia. Apa dia? Yaitu meneruskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para Rasul. Nabi, tugas utamanya adalah bagaimana umat menjadi orang yang mengerti tentang dirinya dan dia tahu siapa Tuhannya. Lalu dia akan menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia punya ilmu pengetahuan. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Ad-din, ilmu tentang agama. Maka dikatakan, siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan pada dirinya, dia akan diberikan, diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk dia paham tentang agama. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala faqih tentang agamanya. Maka puncak daripada ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah kalau ilmu yang hakiki itu akan menggiring pemilik ilmu itu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengaku berilmu tetapi dia tidak tahu tentang dirinya, atau dia tidak tahu tentang Tuhan, atau dia tidak mengerti bagaimana menata kehidupan ini supaya bertuhan, bahwasanya dia adalah punya Tuhan, dia memiliki aturan-aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum berilmu sesungguhnya. Orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang bisa sampai kepada derajat level, yaitu dia akan muncul rasa khasyatullah dalam dirinya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan coba menguraikan sedikit di antara, yaitu adab-adab yang harus kita miliki, kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Pending ya? Pending. Ada adab sebagai penuntut ilmu dan juga ada adab bagi orang yang mengajar, yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita akan fokus kepada adab bagi orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, muta'allim. Bagaimana adab mereka? Di antaranya bahwasanya yang paling utama bagi orang yang ingin belajar, supaya ilmu itu berkah, supaya ilmu itu menyusup ke dalam sanubarinya, supaya ilmu itu menjiwai pada dirinya, maka tidak sembarangan orang belajar. Karena banyak orang sekarang belajar, tetapi proses belajar mengajar itu tidak menghantarkan dia sebagai orang yang rasikh, orang yang bersih hatinya, maka ilmu tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya. Padahal mestinya apa? Orang yang terbaik itu di sisi Allah, kata Rasulullah SAW adalah ketika dia punya ilmu, yang ilmu itu bermanfaat kepada orang lain. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Apa indikator manfaat itu? Manfaat yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Bayangkan kaum muslimin, ada orang punya ilmu tapi ilmunya justru memudaratkan orang lain. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam proses belajar mengajar itu. Maka kita mulai dengan apa? Orang yang belajar. Yang belajar itu sebelum dia belajar, yang paling utama mesti dilakukannya adalah dia mesti mensucikan dirinya terlebih dahulu, mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak tercela. Itu yang paling utama. Di adab untuk belajar itu pertama itu adalah bersihkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Makanya ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurullah. Dia itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kalau orang itu masih kotor, kalau orang itu masih orang yang tergolong kepada orang durhaka kepada Allah, bagaimana mungkin ilmu itu kemudian menjadi cahaya pada dirinya? Maka dia harus bersihkan dirinya. Supaya apa? Orang yang belajar tadi itu, ilmunya akan mewujud menjadi cahaya
untuk dirinya dan untuk orang lain. Menjadi berpijar, memberikan penerangan kepada orang banyak. Kenapa? Karena dia awali dengan hati yang bersih. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwasanya bunyad din 'ala nazafah. Dalam sebuah hadis, walaupun ini diselisihkan oleh ulama tentang status hadisnya. Bunyad din 'ala nazafah. Agama itu dibangun atas kebersihan. Bahwasanya kebersihan, bersih lahir, bersih batin. Bersih batin itu adalah akhlak, bersih lahir itulah penampilan. Maka orang belajar yang paling bersih dulu, yang dibersihkan dia adalah yang paling utama adalah hatinya. Kemudian kalaupun dia mampu untuk melakukan satu adab, yaitu dia merapikan dirinya sebelum belajar. Dia bersih dengan mandi, pakai pakaian yang rapi, lalu dia apa? Dia berakhlak, dia bersikap sebagai orang yang belajar yang baik, seorang pelajar yang baik. Dia berakhlak kepada gurunya, berakhlak kepada sumber ilmu, bagaimana dia memperlakukan kitab misalnya. Maka orang tua-tua dulu mengajarkan membawa buku, membawa Al-Quran itu disedekapkan di dada, tidak boleh sembarangan. Ini akhlak yang pertama, yaitu bersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bahas keseluruhannya, hanya beberapa poin saja. Yang kedua, yang harus kita jaga adabnya dalam menuntut ilmu itu adalah mesti mengurangi kesenangan dunia. Jauhi kesenangan-kesenangan dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Jangan terlena dengan kesenangan dunia, tetapi justru adalah kita harus banyak melakukan pengorbanan. Kemudian bahkan dikatakan di sini bahwa seseorang itu mesti jauh dari kampung halamannya, mesti merantau. Maka kalau kita lihat dalam sejarah para ulama, mereka sukses dengan ilmunya. Kenapa? Mereka bukan di kampungnya mereka belajar, tapi mereka merantau. Mereka mengembara, mereka hijrah. Bertahun-tahun mereka, bahkan puluhan tahun mereka berhijrah. Begitu mereka pulang, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena dia hatinya tidak terpaut kepada kampung halaman. Dia tidak terlalu cinta dengan dunianya. Jadi kaum muslimin, kalau ingin belajar sukses, yang syarat atau adab yang kedua itu adalah jangan dikendalikan oleh dunia. Jangan kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Hiruk pikuk dunia, jangan dihiraukan. Kalaupun ada sebahagian daripada unsur-unsur dunia, justru mestinya dia memfasilitasi atau menjembatani proses belajar mengajar itu secara sempurna. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya bagi seorang yang pelajar untuk menjaga adab itu adalah, yaitu dia tidak boleh sombong dalam menuntut ilmu dan tidak membangkang kepada guru. Dia tidak boleh sombong dan tidak membangkang kepada guru. Kesombongan itu adalah musuh terbesar ilmu pengetahuan. Dengan adanya kesombongan, seseorang itu merasa dia paling hebat. Maka kalau belajar, kita merasa kita tidak punya apa-apa. Semakin kita belajar, kita semakin tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Ilmu itu ibarat lautan yang dalam. Ilmu seperti lautan yang paling dalam. Ketika kita melihat dari atas permukaan laut, nampak lautan itu luas, tapi hanya begitu saja, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita masuki lautan itu, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan ketika kita menyelami sampai ke kedalaman yang paling dalam, sampai ke dasar lautan itu sendiri, baru kita melihat mutiara-mutiara cantik di dalam dasar lautan itu. Kita akan melihat pemandangan-pemandangan indah. Begitulah ibaratnya ilmu pengetahuan. Semakin kita belajar, semakin kita akan mengetahui bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Dalam pepatah dikatakan,
Falsafah belajar itu semakin berisi, semakin merunduk seperti padi. Yaitu seseorang itu semakin belajar dia, semakin dia akan melatih dirinya untuk menjadi orang yang tawadhu. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang sombong, sesungguhnya kesombongan itu kenapa? Karena dia tidak berilmu. Tapi kalau orang itu dia sudah bisa membakar kesombongan dalam dirinya, lalu menghasilkan tawadhu, itu tanda dia adalah orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan dia bisa sampai kepada hikmah. Orang yang hikmah di atas pada ilmu itu adalah orang yang hikmah. Orang yang hikmah itu adalah orang yang sudah mendalam ilmu pengetahuannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka target utama dari ilmu itu adalah bagaimana seorang itu beradab. Bagaimana seorang itu menjadi orang yang hikmah, orang yang arif, orang yang santun dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jauhi perselisihan. Jangan suka berselisih paham. Itu adab ilmu. Berargumentasi boleh, tapi yang tidak boleh itu berselisih paham. Dengan berselisih paham akan muncul apa? Yaitu adanya permusuhan. Maka ini seburuk-buruk perilaku seseorang ketika dia belajar, dia menciptakan pertikaian, pertengkaran di kalangan mereka, perbantahan, ikhtilaf yang berlebihan. Kaum muslimin, di dalam Islam tidak dibenarkan adanya ikhtilaf. Di dalam Islam tidak dibenarkan adanya berbantah-bantah. Di dalam Islam tidak dibenarkan adanya permusuhan. Kita sangat menyayangkan orientasi ilmu. Kadang banyak kita melihat ketika pemahaman ilmu itu tidak begitu mendalam, belum sampai pada makom yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa terjadi? Gara-gara satu ilmu yang belum sampai kepada makom yang sesungguhnya, kepada paham yang sesungguhnya, yang justru terjadi adalah perdebatan, bantah-bantahan di kalangan orang-orang yang belajar. Baru belajar sudah berbantah-bantahan. Kenapa? Ketika itu ada satu dilanggar, yaitu suka berikhtilaf. Hati-hati dengan ikhtilaf. Makanya adab dalam belajar itu jangan suka memperselisihkan sesuatu. Mestinya apa? Dicari ilmu pengetahuan tentang itu. Cari yang terbaik di situ. Maka dikatakan oleh Allah dalam Quran bahwasanya ciri orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Yaitu kalau ada beberapa argumen, kalau ada beberapa pendapat, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangan langsung dibantah mentah-mentah, atau jangan juga diterima mentah-mentah, tapi dengarkan dulu. Lakukan cek and dicek, lakukan proses upaya untuk membanding-bandingkan mana yang terbaik. Lalu apa? Yattabi'una ahsana. Pilih pendapat yang terbaik. Tetapi jangan menyalahkan pendapat yang menurut kita tidak terbaik. Ini salah satu adab dalam belajar. Kenapa? Karena banyak orang kadang belajar itu justru semakin menggiring pelakunya untuk berbantah-bantahan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adab yang harus kita penuhi ketika kita menuntut ilmu adalah menghindari daripada mendengarkan perselisihan antara sesama. Jangan sampai dalam menuntut ilmu kita mengedepankan perselisihan, karena perselisihan itu menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan
dan akan terjadi gesekan-gesekan antara satu dengan lainnya. Kaum muslimin, saat ini kita sedang diuji. Kadang dalam hal-hal tertentu ada orang kadang keliru, lebih mengedepankan kepada ikhtilaf daripada ittifaq. Ikhtilaf itu cukup dengan sebagai ilmu saja. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan tertentu, di kalangan ulama misalnya, di kalangan pendapat orang-orang tertentu, cukup sebagai ilmu saja. Jangan sampai diteruskan menjadi sesuatu yang justru akan merugikan kita sendiri. Tapi kita justru lebih fokus kepada sesuatu yang ittifaq. Makanya boleh kita mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, menggiring kita untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang arif. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara hamba-hamba Allah yang diridainya itu, di antara hamba-hamba Allah yang baik, yang arif itu, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Dia ketika mengetahui ada beberapa pendapat, dia lakukan istima'. Dia akan memberikan perbandingan-perbandingan. Dia akan melakukan evaluasi. Dengan adanya komparasi-komparasi pada pendapat tersebut, lalu apa yang dilakukannya? Yattabi'una ahsana. Dia pilih pendapat yang terbaik daripada pendapat-pendapat yang perbedaan itu. Jadi perbedaan itu cukup sebagai ilmu saja. Jangan diperuncing. Ini yang harus kita camkan. Karena kalau kita lebih mengedepankan kepada pertengkaran, ikhtilaf, perselisihan, justru akan memecah belah umat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kita juga harus perhatikan adalah dalam menuntut ilmu, kita juga harus memperhatikan adab. Yaitu apa? Yaitu ketika kita mencari ilmu, harus mendahulukan atau mengalihkan perhatian kepada ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting. Apa dia? Ilmu yang paling penting itu adalah ilmu yang orientasinya adalah untuk urusan akhirat. Karena ilmu ini adalah ilmu yang hanya dia dibutuhkan di dunia saja. Ada ilmu yang kebutuhan hanya di dunia saja. Dia tidak lebih dominan untuk menggiring kita atau membuat kita mengerti atau terbimbing untuk orientasi akhirat. Apa contoh? Contoh yang ilmu-ilmu duniawi. Ilmu misalnya ilmu duniawi seperti kebutuhan hari-hari kita. Yang mana sentuhan-sentuhan daripada ilmu pengetahuan itu, dia tidak mendominasi kita untuk bisa melakukan persiapan akhirat. Tetapi kalau ada ilmu yang dia mendominasi kita untuk bisa mempersiapkan diri untuk akhirat, dahulukan ini. Makanya ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia seperti apa? Teknologi kekinian misalnya. Yang teknologi kekinian itu ternyata lebih kepada apa? Lebih kepada kesenangan dunia belaka. Kayak seperti apa misalnya? Seperti teknologi yang sedang populer saat ini. Alat komunikasi, handphone, Android dan sebagainya. Ketika dia tidak menggiring kita untuk bisa dekat dengan Allah, tidak bisa kita beramal dengannya untuk persiapan akhirat. Sementara ada pilihan-pilihan lain di sini yang dia lebih mengedepankan kita untuk ingat kepada Allah, menggiring kita untuk melakukan persiapan ke akhirat. Maka dahulukan yang orientasi akhirat. Kenapa? Dia lebih penting daripada yang dunia. Dunia itu sementara. Ma indakum yanfad, kata Allah. Kalau yang kita genggam untuk urusan dunia ini akan sirna, fana semuanya. Tapi apa? Wa ma indallahi baq. Yang di sisi Allah itu lebih kekal, abadi, dan itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Makanya
Kalau ada majlis ilmu nih, ada dua pilihan majlis ilmu. Yang pertama majlis ilmu tentang sesuatu yang tidak lebih dominan untuk akhiratnya. Yang satu adalah majlis ilmu yang dominan untuk akhirat. Mana lebih dahulukan? Dahulukan ilmu akhirat. Misal, kalau ibu-ibu ada dia majlis untuk praktek atau belajar tata boga. Kalau tata boga itunya dunia saja. Tetapi di sini ada majlis ilmu misalnya, membahas tentang bagaimana mendalami ilmu Al-Quran. Mana didahulukan? Kalau ada dua pilihan dalam waktu yang sama, kalau disuruh kita milih, mana kita pilih? Yang kita pilih adalah majlis ilmu tentang Al-Quran. Tapi kalau kita bisa melaksanakan kedua-duanya, mana didahulukan? Laksanakan dulu yang urusan akhirat ini, baru kita kerjakan duniawi. Karena kita tak tahu. Kita tidak tahu apakah kita masih berumur panjang nanti bisa berkesempatan mengambil momen itu atau tidak. Kalau yang dunia, tata boga itu bisa kapan-kapan saja bisa. Karena momennya masih banyak. Dan itu hanya sesaat. Itu contoh. Atau hal-hal yang lain bisa kita bayangkan. Kalau orientasinya hanya dunia saja, tidak mengiring kepada akhirat. Sementara ada yang orientasi akhirat. Atau dia itu dibawa dua-duanya. Ada orientasi dunia dan akhirat sekaligus, dahulukan ini. Ini adab berilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Kalau kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang perlu kita perhatikan dalam adab menuntut ilmu itu adalah tujuan daripada belajar. Tujuan ghayah, sasaran akhir yang kita capai dalam belajar itu adalah supaya batin kita terhiasi dengan sifat-sifat yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mulia daripada orang yang belajar adalah supaya dia bisa mengenal dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, apa contohnya? Ilmu. Tadi kita sebutkan dari awal bahwasanya ilmu itu puncak daripada orang itu belajar itu adalah supaya dia takut dengan Allah. Maka semakin berilmu seseorang, ilmunya itu akan membuat dia semakin takut dengan Allah taala. Kita bukan contoh. Ketika ada orang ahli berilmu pengetahuan di bidang teknologi. Teknologi yang dikuasainya itu mesti mampu menggiringnya untuk bisa takut dengan Allah Ta'ala. Misalnya dia menguasai ilmu tentang bagaimana membuat program. Programmer misalnya. Seorang programmer, dia akan mengprogram. Dia akan berpikir program komputer, program teknologi yang saya rancang ini kira-kira manfaatnya dominasi kemana ini? Maslahat dunia akhirat kah atau hanya dunia saja? Atau nanti dominannya orang tergiring berbuat dosa atau beramal ibadah? Bayangkan itu. Kalau program yang dia rancang itu ternyata dia tahu lebih mendominasi orang berbuat dosa, khasyatullahnya apa? Dia tidak akan meneruskan ilmunya itu. Dia akan simpan ilmunya itu. Dia tidak akan meneruskan untuk men-sharekan atau mengajarkan secara massal. Kenapa? Karena dia takut nanti ilmu ini disalahgunakan. Kenapa? Kalau sesuatu yang buruk kita ajarkan kepada orang, lalu orang itu akan melakukan keburukan dengan sesuatu kita buruk, yang buruk tadi itu. Dampaknya adalah pelaku pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqussa min ujrim syai'un." Kalau yang baik diprakarsai bagus. Tetapi apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memprakarsa yang buruk, apa yang terjadi? Fa'alaihi wizruha,
dampak buruknya, dosanya adalah untuk dirinya. Wa wizru man amila biha, dan orang yang mengembangkan programnya tadi itu tanpa mengurangi. Bayangkan itu. Ini disebut dengan dosa yang turun temurun, multi level dosa namanya. Ini namanya multi level dosa. Kenapa? Karena ilmu. Makanya orang berilmu mesti orientasinya adalah menghiasi dirinya, akan menjadikan dirinya, batinnya terhiasi dengan sifat-sifat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhati-hatilah, orang yang punya ilmu mesti ada yang paling utama dimilikinya itu. Ketika dia semakin berilmu, semakin dia kenal dengan dirinya dan kenal dengan Tuhannya, lalu akan muncul rasa khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh terakhir yang ingin kita sampaikan dalam hal kondisi kita dalam menuntut ilmu adalah perlu kita perhatikan bahwasanya ilmu ini dia akan turun temurun, akan diteruskan kepada oleh orang lain yang mengetahuinya. Maka ada pepatah yang sangat cantik sekali bahwasanya tujuan utama daripada belajar itu adalah membaikkan diri dan orang lain. Membaikkan itu adalah akhlak. Akhlak itulah puncak daripada akidah kita, syariah kita. Apa dia? Dalam pepatah dikatakan, menjadi orang baik lebih sulit daripada menjadi orang pintar. Maka kepintaran itu, orang banyak bisa menjadi pintar. Dengan belajar, orang bisa menjadi pintar. Tetapi kalau dia pintarnya itu tidak membuatkan dia menjadi orang yang baik, apalah guna? Kepintaran itu ternyata menganiaya dirinya dan orang lain, menyengsarakan dirinya dan orang lain, menyesatkan dirinya dan orang lain, membuat satu prakarsa buruk yang akan diteruskan oleh orang lain, akan dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Lalu dia tinggal menuai hasilnya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berhati-hati. Walaupun sepele bentuknya, belajar. Belajar itu ada yang baik, ada belajar yang buruk. Ilmu itu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Apa yang menjadi penentunya? Penentunya adalah, makanya orang beriman dengan berilmu, baru dia bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Itu pertama. Indikatornya adalah amanu minkum, yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma. Kemudian dia baru belajar ilmu pengetahuan. Lalu Allah akan angkat derajatnya, darajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita, menjadi diri pribadi kita menjadi orang yang cinta ilmu. Cinta ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nurullah. Nur Allah, cahaya Allah. Melalui apa? Yaitu hidayah. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang datang dari Allah dan diridai oleh Allah. Lalu kita akan terbimbing untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.